Shalom, sungguh sukacita saya masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah dan melayani di GPI Swiss. Ya, terima kasih untuk Pak Wim, juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah boleh kita sama-sama melayani pada saat ini. Teman-teman, saya undang kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah. Kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, istimewa hamba-Mu, sehingga pada saat kami mendengar firman, bukan sekedar mendengar, tetapi ada sesuatu yang masuk ke dalam kehidupan kami dan mengubah kami. Kami mohon pertolongan-Mu, mampukan kami semua untuk bukan sekedar menjadi orang yang tahu, tapi lebih daripada mengerti, yaitu melakukan firman-Mu. Tolong kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, bulan ini kita berbicara mengenai ibadah yang sejati. Saya dalam kesempatan minggu ini saya akan bahas bagaimana kita menjadi pribadi yang menyembah Tuhan sesuai yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, kalau kita berbicara menyenangkan hati orang lain, seringkali kita ini berusaha keras. Saya percaya semua, tapi tidak semua orang bisa senang. Kenapa? Karena kadang-kadang apa yang kita lakukan buat dia tidak cocok dengan dia. Intinya begini saudara-saudara, seringkali orang beribadah, sekedar beribadah. Tetapi mereka tidak tahu sebenarnya hal-hal apa yang sebenarnya Tuhan yang menghendaki. Jadi supaya ibadah kita, penyembahan kita, hormat kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita pada hari ini kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada wanita Samaria. Yaitu dari Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24. Tapi ada baiknya saya mulai dari 18 saja ya, supaya kita tahu latar belakangnya sedikit. Ayat 19 maksud saya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ada dua tekanan besar dalam perikop yang kita baca ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu diulang 2 kali, bahkan tegas sekali. Barang siapa, artinya siapapun yang ingin menyembah, harusnya melakukan seperti ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita belajar, walaupun waktu kita nggak banyak, mungkin sekitar 20-25 menit. Tapi saya ingin mengajak kita melihat apa sih sebenarnya konteksnya dalam perikop ini yang ingin kita bahas terkait dengan tema kita. Memang ada beberapa poin yang bisa kita dapat, tapi kita nggak bahas ke sana. Yang penting sekarang kita bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya apa yang menjadi ibadah kita, apa yang menjadi sikap hormat kita, bukti penyerahan diri kita, bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan itu cocok dengan maunya Tuhan. Saudara-saudara, ayat 19-20 kalau kita baca, kata perempuan itu kepada Tuhan. Tuhan di sini bukan Tuhan dalam arti Tuhan Yesus, tapi lebih kepada Tuhan. Ya, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi kalau kita melihat teks di atas sebelumnya, Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu, dengan kata lain perempuan itu mencari air. Yesus juga minta air kepada dia dan dia ditawari Yesus air kehidupan, dia mau. Dia minta. Saya nggak bahas itu. Tetapi kita melihat apakah dimaksud dengan menyembah Allah sesuai dengan Allah kehendaki. Ayat 19-20 menunjukkan bagaimana perempuan ini ada kebingungan. Kenapa saya katakan bingung? Ayat 20 jelas berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Kata gunung ini menunjuk kepada gunung Gerizim.
Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara-saudara, kita melihat ayat ini, kamu katakan ini terkait dengan nabi. Karena dia katakan nabi, engkau nyata seorang nabi. Saudara-saudara, kita perlu tahu sedikit latar belakangnya. Orang Samaria itu berbeda dengan orang Yahudi. Oke? Orang Samaria itu hanya menerima 5 kitab Musa. Selain itu mereka tidak terima. Ini perjanjian lama tentu dalam konteks ini. Sehingga pada saat mereka menerima itu ada beberapa perbedaan juga. Termasuk kalau kita melihat di Ulangan 27 ayat 4 dan 5. Saya nggak akan baca karena terbatas waktu. Tapi saya ini menjelaskan. Di dalam kitab yang dipegang oleh orang Yahudi, ya, Yosua diperintahkan untuk membangun di Gunung Ebal. Tetapi menurut kitabnya orang Samaria itu di Gunung Gerizim. Jadi ada perbedaan. Saya tidak tahu ada apa. Dan banyak penafsir berkata ini sesuatu yang kita nggak ngerti. Mungkin politik, mungkin kesalahan teks atau bagaimana. Tapi yang perlu kita tahu menurut sejarah kedua gunung ini berdekatan, berhadapan. Dan orang-orang daripada Samaria itu tidak ngerti bahwa ada di 2 Tawarik 6 ayat 6 Tuhan berkata, Yerusalemlah tempat kediamanku. Karena mereka tidak terima 2 Tawarik, mereka hanya terima 5 kitab Musa. Kita ngerti latar belakangnya, sehingga kemudian terjadi, perempuan ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan dalam arti menurut Nabi Israel, Yerusalemlah tempat seharusnya kita menyembah. Saudara, ini ada kebingungan. Perempuan ini sudah mau menerima air hidup. Dia meminta. Tetapi untuk orang yang sudah menerima air hidup, dalam arti menerima Tuhan, menerima anugerah Tuhan untuk selamat, dia ingin ada sesuatu yang, kalau saya ambil secara praktis, bagaimana kita menyembah Tuhan. Ada kebingungan. Saudara, ini terjadi juga kepada kita. Hari ini banyak orang yang masih terikat dengan katanya, tradisi-tradisi, aturan-aturan yang gak jelas. Bahkan mungkin ada yang berbau kekristenan. Padahal itu sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Hari ini kita belajar, Tuhan Yesus mengajar kita melalui firman pada konteks perempuan ini kebingungan. Loh, kami harus menyembah kemana? Perhatikan ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara-saudara, ini memberi gambaran kepada kita bahwa Yesus ingin menjelaskan kepada perempuan ini, tapi satu hal yang lebih penting. Apapun yang dijelaskan sama Yesus tidak akan ada gunanya, tidak akan ada berdampak apapun kalau perempuan itu tidak mau percaya. Saudara-saudara, seringkali kita sebagai hamba Tuhan menerima orang yang ingin konseling. Kemudian kita memberi mereka sesuatu pendapat, saran, bahkan mungkin sesuatu yang tegas antara benar dan salah. Tapi dia nggak mau percaya. Sulit nggak kita untuk meneruskan? Sulit. Untuk orang yang mau mendengar, mau mengikuti, dia harus percaya dulu apa yang katakan. Sehingga Yesus berkata, percayalah kepada aku. Tentu ayat ini juga mengajar kita, hari ini engkau dan saya adalah orang percaya. Maka ayat ini juga berlaku untuk kita. Artinya apa? Di sini dikatakan, akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Artinya saudara-saudara, apa yang terjadi dulu sebelum zaman kedatangan Yesus itu sudah usang, sudah tidak berlaku, atau mungkin sesuatu yang mengikat. Tapi dengan kedatangan Yesus yang sebentar lagi kita akan merayakan Natal, semua itu berubah karena kita diberi kemurahan, kita diberi tanda kutip. Bukan murahan, tapi kemurahan dan kemudahan. Untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk bisa datang kepada Tuhan. Itu dalam konteks saat ini. Saudara-saudara, apa yang harus kita perhatikan di sini? Saudara-saudara, perempuan ini bukan saja sebenarnya bingung masalah tempat. Tapi Yesus ingin mengajar dia lebih dari. Bukan masalah tempat. Karena di satu tempat bisa banyak pribadi. Betul enggak? Tetapi yang lebih penting lagi, pribadi siapa yang kau sembah dulu baru bicara
Yang kamu bingung itu dijawab sama Yesus. Coba perhatikan ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Perhatikan kata apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara-saudara, perempuan ini dengan latar belakang bangsa Samaria, mereka menyembah sesuatu Allah yang tidak mereka kenal. Yesus berkata, kami menyembah, ya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini menegaskan, mengkonfirmasi bahwa memang betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Keselamatan itu dari garis keturunan Yahudi. Tanda kutip ya, jasmani. Yesus lahir daripada Roh Kudus. Tetapi secara sejarah, secara jasmani dia lahir dari keturunan Yahudi. Saudara-saudara, ini berarti apa? Apa yang dikatakan terkait dengan ayat sebelumnya, air hidup, air yang berbicara memberi kehidupan yang kekal mengalir dalam dirinya, itu betul-betul konfirmasi. Jadi dengan kata lain, sebelum kau dan saya menyembah kepada Allah yang mungkin kita hari ini berkata, ini Allahku, ini Allahku. Engkau harus kenal dulu siapa Allahmu. Banyak orang itu tidak ngerti Allahnya. Di dalam situasi COVID seperti ini, banyak orang mulai marah sama Tuhan. Lu Tuhan itu kok sepertinya nggak peduli ya. Tuhan itu nggak berkuasa ya. Kok kalah sama COVID? Saudara, enggak. Kita nggak ngerti rencana Tuhan. Saya 2 hari ini sangat berduka. Termasuk hari ini masih berduka. Bahkan saya kalau diam saya bisa menangis sendiri. Setelah ibu saya meninggal, mama saya meninggal tahun 99. Oktober. Saya nggak pernah seduka ini. Serius saya bicara. Yang meninggal ini calon besan saya. Ayah dari calon menantu saya. Kami itu bukan sekedar calon besan. Tapi lebih daripada apa? Dia sahabat saya. Saudara-saudara, banyak pertanyaan orang-orang tanya kepada saya termasuk dari keluarga saya. Yang tidak mengerti kekristenan, tidak mengerti Tuhan. Bahkan Kristen saja. Tapi tidak ngerti. Mereka bertanya, Tuhan kok tega ya? Saudara-saudara, tega apanya? Kita nggak tahu. Kalau engkau dan saya hari ini percaya kepada Tuhan, Allah yang kita kenal, kenallah dia secara utuh. Jangan menurut konsep kita. Saudara-saudara, Allah itu begitu luar biasa. Kalau engkau belajar firman Tuhan, engkau mengenal Allah kita. Tapi kalau engkau membangun dengan pikiranmu bahwa Allahmu adalah ATM-mu, maka engkau akan terus meminta-minta kepada Allah. Kalau Allahmu adalah pembelamu, dalam arti pembela buta-buta, engkau melakukan kesalahan apapun, engkau akan merasa bahwa Allahmu akan membela kamu. Padahal tidak. Allah kita itu bukan debt collector, bukan preman. Bukan. Saudara-saudara, konsep-konsep itu kita harus rubah. Banyak orang mengenal ketuhanan, tapi tidak mengenal Tuhannya. Beda. Kalau bicara Tuhan, berarti pribadi. Saudara, Yesus mengajar kita. Sebelum kau berkata, saya ingin beribadah yang sejati. Sebelum kau berkata, saya ingin menyembah. Kenali dulu siapa yang kau sembah. Kalau saya, walaupun saya berdoa, Senin kemarin, jam 4 pagi teman sekolah saya meninggal. Kurang lebih jam 9 calon besan saya meninggal. Dua-dua kena COVID. Kami lemes, nggak tahu apa, tapi satu hal, kami berdoa pada saat kami ditelepon oleh calon menantu saya dalam tangisannya. Kita berkata, kita bersyukur pada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pasti benar dan pasti apa yang dilakukan Tuhan sesuatu yang baik. Bukan menurut kita, menurut Dia. Yang ada dalam hidup kita adalah bagaimana kita tetap percaya kepada Dia. Walaupun kita berduka, walaupun, tapi kita tetap percaya. Itulah kalau kita mulai mengenal Tuhan kita, mulai percaya dengan Dia, apapun yang terjadi hidup kita, tidak pernah merubah kita untuk menyembah Dia. Karena kita tahu Dia pribadi yang benar. Sedangkan kita pribadi yang penuh dengan dosa, kesalahan, kekeliruan. Betul saudara-saudara? Ini dulu. Dan terlebih lagi Yesus memberi gambaran dari keselamatan dari bangsa Yahudi. Artinya keselamatan tidak ada dari tempat lain. Hanya dari Yesus Kristus. Ini meyakinkan perempuan ini. Jadi Allah yang kita sembah, engkau kenal. Allah yang betul-betul memang juru selamat.
Saudara-saudara, kalau seperti itu enak kita. Oh, kita sudah tahu kepada siapa kita akan menyembah. Kepada siapa kita akan beribadah. Tidak bingung lagi, tidak bingung kiri kanan. Itu baru. Mulai terjawab pertanyaannya. Kemudian kita melihat di ayat 23. Perhatikan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kalimat saatnya akan datang dan sudah tiba itu ada sedikit mempunyai pengaruh eskatologi. Ya, kalau kita belajar eskatologi ada istilah already but not yet. Saya sudah akan jelaskan dalam konteks khotbah hari ini. Tetapi secara singkat gini, bagi orang tertentu itu belum datang. Bagi kita itu sudah terjadi karena kita di dalam Tuhan dan janji itu tergenapi. Dan itu juga berbicara apa? Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Bagi Tuhan tidak ada yang akan datang, semua sudah terjadi. Jadi saudara-saudara ini berbicara sesuatu yang bersifat eskatologi, saya nggak akan bahas, kita nggak usah sekedar tahu aja. Tetapi yang perlu kita melihat apa? Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada beda enggak 22 dan 23? Kalau 23 berkata, apa yang kamu sembah, masih apa? Apa yang kami kenal, apa yang tidak kamu kenal. Kamu tidak kenal dan kami kenal. Saudara-saudara, tapi ayat 23 sudah berkata Bapa. Artinya memberi suatu gambaran. Yesus, kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara perhatikan. Bukan sekedar lagi berkata apa yang kami kenal, tapi kita punya Bapa. Wow, kalau kita ngerti itu bukan lagi apa yang kita kenal. Kalau apa itu berbicara sesuatu, tapi bicara Bapa itu spesifik, jelas, satu pribadi. Wow, jadi tidak ada yang lain lagi. Bapa yang bagaimana? Bapa dikatakan yang menghendaki penyembahnya demikian. Penyembah apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Alasannya jelas 24. Allah itu roh. Ya, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai dalam roh dan kebenaran. Kata menyembah, ya kembali lagi, itu mempunyai makna. Ya, dalam bahasa aslinya itu punya makna setidaknya 4. Yang pertama berbicara ibadah. Orang beribadah itu artinya menyembah. Orang yang menghormati Tuhan itu berarti dia menyembah. Oke, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa dirinya tidak berharga, dirinya hanya terima anugerah Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan dia dilayakkan. Itu juga ibadah. Dan terlebih lagi orang yang menyerahkan dirinya karena dia tahu bahwa dia nggak ngerti apa-apa, nggak punya kuasa apa-apa. Itu juga bicara menyembah. Dalam bahasa aslinya. Jadi luas pengertiannya. Apa sih makna menyembah dalam roh dan kebenaran? Saudara-saudara, ayat 24 memberi kita jawab. Allah itu roh. Saudara-saudara, saya minta maaf kalau teman-teman gak sependapat. Cuma saya ingin jelaskan. Kata menyembah dalam roh itu bukan menyembah Tuhan. Seringkali dalam ibadah tertentu ada WL berkata, saudara-saudara mari kita berbahasa roh. Karena firman Tuhan berkata menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi sehingga kita hari ini akan menyembah Allah dengan bahasa roh. Saya rasa konteksnya bukan itu. Saya tidak anti bahasa roh. Tidak, catat baik-baik. Tetapi perikop ini kalau diambil dalam konteks untuk mengajak jemaat untuk beribadah pada Tuhan dengan berbahasa roh, tidak pas. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, maaf, kita belajar sesuatu yang menurut saya sesuai konteks. Ya. Jadi kalau kita belajar hari ini, apa yang dimaksud itu? Perikop ini menyatakan dijawab di ayat 24, Allah itu roh. Apa dimaksud dengan Allah roh? Allah itu pribadi yang hidup, pribadi yang tidak terbatas, dan pribadi yang suci. Kita harus ngerti itu dulu. Jadi Allah itu roh, bicara Allah yang pribadi yang hidup. Allah yang tak terbatas segalanya. Dan Allah yang kudus. Tekanannya itu. Dan kalau bicara bagaimana kita diajarkan menyembah Allah dalam roh. Kata roh di sini kalau saya ingat, kalau boleh saya bawa ke roh itu arti apa? Kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 7, ya. Di situ dikatakan Allah memberi nafas. Kata itu roh. Nafas hidup kita. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, kalau kita hari ini disebut penyembah-penyembah yang benar yang dikehendaki Allah. Kita bukan menyembah Allah hanya pada saat jam ibadah, pada saat doa malam atau istimewa hari Minggu. Selama kita bernafas,
sikap kita untuk menyembah dia, sikap kita untuk menghormati dia, sikap kita untuk merendahkan diri di hadapannya, dan sikap kita untuk berserah kepada dia selalu ada. Setiap nafas kita itu bicara roh. Jadi saudara-saudara, roh Allah, roh yang hidup, Allah pribadi yang hidup, suci kudus. Kita ini diberi Allah nafas hidupnya. Dan kita diminta menyembah dia dengan segala yang dalam hidup kita. Bukan dibatasi dengan waktu, dengan tempat. Saudara, konsep ini kita perlu ngerti. Karena banyak orang percaya yang setengah-setengah, atau mungkin bukan orang percaya kalau setengah-setengah ya, sorry ya berkata. Yang merasa bahwa kalau ada pendetanya atau ada teman-teman gereja baru dia takut. Takut melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tapi begitu dia di tempat yang tidak ada yang tahu, wow, setan aja malu sama dia katanya. Karena dia lebih berdosa daripada setan. Saudara, kita ini hati-hati. Dan saudara-saudara, kalau kita boleh berbicara arah itu roh dan tidak terbatas, ini ada suatu keuntungan buat kita. Bicara apa? Tadi terkait dengan tempat. Kata nenek moyang saya di Gerizim, kata kamu di Yerusalem Nabi. Kita, Yesus berkata itu sudah usang. Kita hari ini punya suatu keistimewaan karena Allah itu roh. Yesus sudah datang dan Yesus sebagai pengantara kita. Kita tidak kesulitan lagi, tidak perlu terhalang oleh apapun lagi. Bisa langsung dengan Tuhan. Dalam arti tetap bersikap hormat, bukan kurang ajar loh ya. Ada kemurahan buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, engkau jangan takut kalau hari ini engkau dibatasi untuk beribadah. Dibatasi karena COVID. Kita gak bisa ke gereja, tetap bisa ibadah di dalam situasi apapun. Karena Allah itu tahu, Allah itu roh. Dia tidak terbatas. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang dianiaya, tidak bisa beribadah, tidak mau punya tempat, jangankan gereja, tempat bersekutu aja dibakar, dibunuh. Tidak masalah. Ya masalah memang tempatnya, tetapi penyembahan kita pasti Allah berkenan. Karena itu Allah mau, dia tahu apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, itulah yang saya singkat waktu bicara mengenai menyembah Allah dalam roh. Artinya, seluruh napas hidup kita adalah sikap ibadah kita kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, di sini dikatakan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mau disembah-sembah saja. Dia punya syarat bahwa orang yang menyembah dia, pribadi yang menyembah dia adalah pribadi yang harus dalam kebenaran. Artinya apa? Engkau dan saya orang berdosa. Kalau Roma 3 ya, ayat 23 ya, dan 24, saya akan bacakan. Roma 3 ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, hari ini engkau ingin berkata, saya ingin menjadi penyembah-penyembah Tuhan, ingin ibadah yang benar. Engkau dan saya harus sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, engkau dan saya sudah menerima hidup baru. Engkau dan saya sudah mengalami yang namanya lahir baru. Bukan dibaptisnya. Tetapi engkau dan saya bertobat, berubah menjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Tentu tidak sekejap dalam menjadi rancangan itu, tentu proses. Saya nggak bahas itu. Tetapi kita belajar. Yang kedua, kata dalam kebenaran mempunyai makna. Bahwa kita ini hidup. Allah itu kudus. Dia ingin kita juga kudus. Saya buka dari 1 Petrus 1 Petrus 1 ya, ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 14 sampai 16 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu dalam waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran itu mempunyai makna. Kita dibenarkan seperti saya katakan di Roma 3, 23 dan 24. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjaga kekudusan. Itu yang Tuhan mau. Dan ini perintah. Dikatakan apa? Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Saudara, apakah Pak Effendi tidak melakukan dosa? Masih. Justru saya ini masih bisa jatuh dalam dosa dan saya takut itu.
Dan saya selalu berdoa, Tuhan jauhkan saya dari itu. Dan saya tahu kadang-kadang saya juga nggak sanggup untuk menghadapi. Saya berdoa dan saya bisa menghadapinya. Karena bukan kekuatan saya, karena saya meminta Tuhan yang menolong saya. Saudara-saudara, Tuhan kita walaupun kau kayanya kayak apa. Banyak orang punya keyakinan yang berbeda-beda berkata, kalau Tuhan kita memberi persembahan pada Tuhan, maka segala apa yang kita lakukan pasti berkenan. Oh, belum tentu. Syarat kita sebagai orang percaya dalam roh dan kebenaran. Engkau mempersembahkan hidupmu seluruhnya, tapi kalau engkau belum benar, bagaimana bisa dikatakan mempersembahkan hidupmu? Tuhan tidak mau itu, Tuhan mau dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, hari ini kita belajar itu. Biarlah melalui firman ini kita belajar. Ibadah yang sejati adalah ibadah kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Allah yang kita kenal. Tidak peduli tempat manapun karena Allah itu roh. Dan kita menyembah dengan seluruh hidup kita. Bukan sekedar waktu kita, tapi seluruh nafas hidup kita. Artinya selama engkau dan saya masih bernafas, itulah sebenarnya penyembahan kita. Dan Allah kita adalah kudus. Engkau dan saya harus terlebih dahulu dibenarkan. Artinya betul-betul lahir baru dan berusaha terus-menerus hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami punya kesempatan untuk belajar. Hamba-Mu berdoa, kami semua termasuk hamba-Mu. Biarlah kami terus diproses, terus berusaha dan menjadi penyembah-penyembah yang Tuhan kehendaki. Penyembah-penyembah yang berkenan kepadamu. Karena kami belajar hari ini bahwa hidup kami secara utuh itu adalah penyembahan kepada Engkau. Kami belajar kepada siapa kami sembah. Kami belajar juga bahwa kami harus hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa berkati Pak Wim sebagai gembala, Bu Ina, Ibu Gembala, juga semua tim pelayan tempat ini, juga seluruh jemaat. Biarlah semua boleh semakin hari dipakai jadi berkat. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.